Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Fadlia Ramadhani Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memori. Pengertian memori. Learning and memory merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak area di sistem saraf pusat, termasuk sistem limbik. Salah satu struktur penyusunan sistem limbik adalah hipokampus. Hipokampus merupakan bagian yang penting untuk menyimpan informasi yang baru didapat. Learning secara sederhana mengacu pada akuisisi, pengetahuan baru atau informasi baru. Memori mengacu pada proses di mana informasi yang baru saja didapat itu disimpan dan dipergunakan untuk di waktu yang akan datang. Fungsi memori sangat penting karena menentukan inteligensi manusia. Dalam penyimpanan dan pengaturan memori ini, struktur otak manusia yang berperan paling penting adalah hipokampus. Memori atau ingatan adalah kemampuan untuk mengingat kembali pikiran yang asalnya diawali oleh isyarat sensori yang datang secara fisiologis. Memori disebabkan oleh hasil perubahan kemampuan penjalanan sinaptik dari suatu neuron ke neuron berikutnya sebagai akibat dan aktivitas. Beberapa proses yang terjadi sebelum suatu informasi tersimpan sebagai suatu ingatan, yaitu 1. Penyandingan informasi atau encoding. Penyandingan informasi merupakan proses memasukkan informasi dengan mengubah informasi tersebut menjadi sinyal yang dapat diproses oleh otak. Selanjutnya, penyimpanan atau store. Penyimpanan merupakan proses mempertahankan informasi dalam suatu jangka waktu. Layaknya sebuah komputer, informasi yang diterima dapat disimpan dalam jangka waktu sementara atau dalam jangka waktu yang lebih lama. Berikutnya, mengingat kembali atau retrieval. Mengingat kembali merupakan proses mengakses informasi yang telah disimpan untuk digunakan kembali. Proses penyimpanan data ini dapat berupa memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek yang disebut juga sebagai memori primer atau working memory merupakan menyimpan informasi dalam jangka waktu sementara dengan kapasitas terbatas 7 kurang lebih 2 item dalam satu waktu. Memori jangka pendek menyimpan informasi selama 15-30 detik dan akan hilang bila tidak dilakukan pengulangan. Pembagian memori berdasarkan isi dari memori. Episodik memori yaitu penyimpanan dari suatu peristiwa yang berkaitan dengan waktu, tempat, kejadian, dan emosi. Semantik memori yaitu pengetahuan dasar tidak terkait oleh suatu peristiwa tertentu. Deklaratif memori atau eksplisit memori yaitu gabungan dari memori semantik dan episodik. Non-deklaratif memori atau implisit memori yaitu memori yang penyimpanannya berlangsung secara tidak disadari, biasanya lebih cepat. Prosedural memori yaitu penyangkutan proses belajar keahlian atau kebiasaan yang menyangkut perseptuomotorik, urutan dari ketidaktentuan. Kategori memori berdasarkan waktu. Image memory atau ingatan segera yaitu kemampuan rutin untuk memperoleh informasi pada pikiran dalam periode beberapa detik. Short term memory atau STM atau ingatan jangka pendek yaitu kemampuan untuk memperoleh informasi pada pikiran dalam periode beberapa detik hingga menit pada suatu peristiwa, bersifat temporer, kapasitas terbatas, serta membutuhkan ulang yang kontinu. Working atau spatial memory termasuk dalam STM. Spatial memory berusaha untuk mendapatkan suatu proses secara efisien. Spatial memory dapat diuji pada hewan coba. Long term memory atau ingatan jangka panjang yaitu informasi dapat bertahan mulai hari, minggu, bahkan seumur hidup. Untuk memori yang lebih lama diperlukan modifikasi pada sirkuit dan efektivitas pada sinap, baik pada membran sinaptik atau reseptor, enzim, maupun pada alat-alat sinaptik intraseluler, presinaptik, dan postsinaptik. Informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Model spasial dari alam di sekeliling kita, struktur simbolis yang berkaitan dengan gambaran tentang suatu rumah, kota, negara, atau planet, dan informasi tentang di mana objek-objek penting terletak dalam peta kognitif tersebut. Pengetahuan hukum-hukum fisika, kosmologi, sifat objek, dan segala sesuatu yang terkait dengannya.
keyakinan kita terhadap orang, diri sendiri, dan tentang bagaimana berperilaku dalam situasi sosial yang bervariasi. Nilai-nilai dan tujuan sosial yang kita cari, keterampilan motorik dalam mengemudi, bersepeda, dan sejenisnya, keterampilan menyelesaikan masalah untuk berbagai situasi, dan rencana-rencana kita untuk mencapai sesuatu, keterampilan perseptual dalam memahami bahasa atau menginterpretasikan lukisan atau musik. Asosiasi dalam memori, hukum 1, hukum sama waktu, yaitu tanggapan-tanggapan yang muncul pada saat yang sama dalam kesadaran akan terasosiasi bersama. Misal, bila seseorang ingat dosennya, maka ia akan ingat cara mengajarnya, cara berbicaranya, cara bertanyanya, dan lain-lain. Hukum 2, hukum berurutan, yaitu tanggapan-tanggapan yang mempunyai hubungan berturut-turut, berasosiasi, dan direproduksi ke dalam kesadaran. Misal, huruf alfabet, melodi, syair, dan sebagiannya. Hukum 3, hukum persamaan, artinya tanggapan-tanggapan yang hampir sama dan benda-benda yang hampir sama berasosiasi dan direproduksi ke dalam kesadaran. Misal, potret yang menimbulkan seseorang serta bayangan yang menyertainya. Hukum 4, hukum perlawanan, artinya tanggapan-tanggapan yang berlawanan, berasosiasi, dan direproduksi ke kesadaran. Misalnya, siang malam, baik buruk, besar kecil, indah, jelek, dan lain-lain. Hukum 5, hukum sebab akibat atau pertalian logis, atau tanggapan-tanggapan yang mempunyai kaitan logis satu sama lain, timbul bersama-sama, berasosiasi, dan diproduksikan ke dalam kesadaran. Misal, hujan lebat menimbulkan jalan licin, merokok menyebabkan penyakit paru-paru. Teknik asosiasi synesthesia atau sensuality, atau sinestesia atau sensualitas. Sinestesia menunjukkan pada bauran yang dirasakan oleh indera. Pengingat terkenal alami pada umumnya, dan semua ahli mnemonik mengembangkan kepekaan yang semakin tinggi dari setiap indera mereka, dan kemudian membaur yang dirasakan indera ini untuk menghasilkan ingatan yang meningkat. Dalam mengembangkan memori, kita harus meningkatkan kepekaan dan melatih secara teratur penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perabaan, dan kinestesia atau kesadaran posisi dan gerakan dalam ruangan. Movement atau gerakan dalam gambaran mnemonik apapun, gerakan menambah rentang kemungkinan raksasa dari otak kita untuk menghubungkan, dan oleh karena itu kita akan ingat kalau gambaran kita bergerak, maka buatlah menjadi gambar 3 dimensi. Association atau asosiasi, apapun yang ingin kita ingat, pastikan kita mengasosiasi atau menghubungkan dengan sesuatu yang stabil dalam lingkungan mental kita. Sexuality atau seksualitas, setiap manusia memiliki memori yang baik dalam bidang ini. Humor atau humor, semakin aneh, tidak masuk akal, lucu, dan tidak nyata yang kita buat, gambaran itu akan semakin mudah kita ingat. Imagination atau imajinasi. Imajinasi sangat baik untuk diterapkan dalam teknik mengembangkan memori karena tidak ada batasan dalam imajinasi, lain dengan pengetahuan yang sifatnya terbatas. Imajinasi melampaui realitas yang sebenarnya. Dengan imajinasi ini kita dapat merangsang kemajuan serta melahirkan evolusi ilmu pengetahuan seperti halnya dilakukan oleh Einstein. Nomor memberikan nomor, menambah spesifikasi dan efisiensi pada prinsip susunan dan urutan. Simbolisme menggantikan bayangan yang biasa atau membosankan dengan yang lebih berarti, meningkatkan kemungkinan untuk mengingat. Color atau warna, jika memadai dan memungkinkan, gunakan semua warna pelangi untuk membuat ide warna-warni sehingga lebih mudah diingat. Order and question, susunan dan atur urutan dan kombinasi dengan prinsip-prinsip yang lain. Susunan dan atur urutan kemungkinan jauh lebih banyak dirunjukkan seketika dan meningkatkan kemungkinan otak untuk mengakses secara acak. Positive image, bayangan positif. Dalam bayangan yang seketika positif dan menyenangkan adalah kondisi lebih baik untuk tujuan diingat, karena bayangan positif membuat orang ingat kembali ke bayangan itu. Bayangan negatif tertentu, walaupun menerapkan semua teknik di atas dan walaupun banyak bayangan itu sendiri mudah diingat, ada kemungkinan terhambat oleh otak karena otak merasa kembali ke bayangan seperti itu tidak menyenangkan. Exaggeration, berlebih-lebihan dalam semua bayangan, buat ukuran, warna, dan suara yang berlebihan.
Mekanisme memori. Cara kerja memori dapat diterangkan dengan teori sebagai berikut. Teori Aus atau disus teori. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu, seperti halnya otot manusia. Bila dilatih terus-menerus, maka memori akan kuat. Sejak zaman Yunani hingga kini, masih ada orang yang menganggap bahwa tugas guru adalah melatih ingatan muridnya. Inferensi atau inference teori. Menurut teori ini, memori merupakan meja, lilin, atau kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada meja, lilin, atau kanvas itu. Misalnya, pada kanvas pertama sudah terlukis suatu teori, segera setelah itu kita mencoba merekam teori lain. Rekaman yang kedua akan menyebabkan terhapusnya rekaman yang pertama atau mengkaburnya. Dalam teori ini terdapat variabel yang mempengaruhi. Yang pertama adalah inhibisi retroaktif, hambatan ke belakang. Contoh, jika kita menghafal pada halaman pertama, kemudian berhasil dilanjutkan dengan menghafal pada halaman kedua, berhasil juga, akan tetapi rekaman yang pada halaman yang pertama akan berkurang. Variabel kedua adalah inhibisi proaktif, hambatan ke depan. Variabel hambatan lainnya adalah hambatan motivasional. Teori pengelola informasi atau informasi processing. Menurut teori ini, manusia merupakan makhluk yang mengelola informasi. Teori ini diadaptasikan dari konsep ilmu informatika. Dari teori tersebut, terdapat beberapa komponen yang turut mempengaruhi proses pengelolaan informasi yang akan direkam dalam memori. Proses pengelolaan informasi merupakan proses aktif yang melibatkan komponen berikut: masukan, persepsi, kontrol, atau kolbu. Timbulnya ingatan. Ingatan kepada sesuatu seperti nama orang tercantik di suatu kelas. Di sini yang ingin diproduksi hanya sebagian ingatan itu. Hal itu dilakukan juga pada waktu ujian yang menggunakan metode esai. Rekognisi yaitu mengenal kembali suatu hal, benda, atau orang setelah sebagian daripada penglihatan atau pendengaran kembali. Seperti melihat seseorang anak teringat kembali kepada bapaknya, karena anak tersebut serupa benar dengan bapaknya. Penggunaan metode memilih atau multiple choice dan atau benar salah adalah penggunaan rekognisi. Rekoleksi yaitu mengingat kembali sebuah peristiwa masa lampau secara lengkap, seperti yang dilakukan oleh seorang tertuduh yang menjawab semua pertanyaan dari hakim atas semua perilaku dalam kejahatan yang telah dilakukannya. Mempelajari sesuatu untuk memperlihatkan bahwa ada sisa ingatan yang tinggal biarpun telah lama sesuatu itu dipelajari. Ernest Hilgard menceritakan kepada seseorang anak Amerika yang berumur 1 tahun, dibacakan tiap hari 21 baris tertentu dari 3 buah buku bahasa Yunani selama 3 bulan. Pada akhir 3 bulan tersebut dibacakan 21 baris lain dari 3 buah buku pilihan Yunani lainnya. Sesudah 3 bulan dibacakan lagi 21 baris lain, begitu seterusnya sampai dicapai 21 kumpulan pilihan selama 7 kali 3 bulan. Sementara anak itu tidak diajarkan atau tidak disuruh mempelajari bahasa Yunani sama sekali. Pada umur 8, 14, sampai 9 tahun diteliti apa yang tersisa dalam ingatan anak tersebut. Kepada anak tersebut disuruh menghafal baris-baris berbahasa Yunani yang pernah dibacakan kepadanya terdahulu, bersama baris-baris lainnya yang baru, yang kira-kira sama. Pada umur 8 tahun, anak itu hanya perlu waktu 30% untuk mengulang baris-baris yang telah pernah dibacakan kepadanya dahulu, dibandingkan dengan waktu untuk baris-baris yang tidak pernah didengarnya. Pada umur 14 tahun, hanya 8% waktu berkurang untuk mengulangi baris-baris yang telah didengarkan kepadanya dahulu, dibandingkan dengan waktu untuk mempelajari baris-baris yang baru baginya. Pada umur 18 tahun, tak ada lagi tersisa dari baris-baris yang telah dibacakan kepadanya dahulu. Jadi, terbukti ada sisa-sisa ingatan dari bahan yang hanya dibacakan saja pada waktu kecil sekali sesudah 5 tahun. Kelupaan. Seseorang dapat lupa akan suatu informasi yang pernah diterimanya karena beberapa hal sebagai berikut. Displacement. Informasi yang pernah diperoleh menghilang dari sistem memori jangka pendek karena masuknya tambahan informasi baru yang terlalu banyak ke dalam sistem memori jangka pendek tersebut. Inferensi atau inference, terganggunya proses pemunculan kembali
informasi yang telah ada yang disimpulkan pada sistem memori jangka pendek maupun memori jangka panjang karena dua macam sebab, yaitu interferensi retroaktif, di mana informasi baru yang masuk mengganggu proses pemunculan kembali informasi yang telah ada. Inferensi proaktif, di mana informasi lama yang telah ada mengganggu proses kemunculan kembali informasi yang baru masuk. Faktor penyebab lupa. Merosot karena tidak terpakai, ada asumsi yang sudah lama yang mengatakan bahwa belajar meninggalkan jejaknya dalam otak berupa perubahan fisik yang sebelumnya tidak ada di sana. Dengan berlalunya waktu, proses yang berlaku dalam otak mengakibatkan jejak-jejaknya makin terkikis yang menyebabkan mundurnya daya mengingat. Gangguan karena mempelajari bahan baru, ingatan pada bahan lama agak terganggu. Seorang dosen komunikasi yang banyak mengenal istilah-istilah dalam terminologi ilmu komunikasi, walaupun menghafal nama mahasiswa barunya, merasa bahwa istilah komunikasi yang dikenalnya makin banyak yang mulai dilupakannya. Oleh sebab itu, ia tidak mengusahakan menghafal nama-nama mahasiswanya yang baru lagi. Sebaliknya pula, ada orang terganggu mempelajari sesuatu yang baru oleh karena bahan lama yang sudah dipelajari. Represi, pengalaman masa lalu yang sengaja ditekan dengan kuat supaya timbul dalam ingatan. Misalnya, rasa bersalah pada suatu peristiwa pembunuhan karakter yang telah dilakukan seseorang yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali oleh dirinya sendiri dan Tuhan. Walaupun ia bebas, namun dirinya tidak akan mengingkari perbuatannya, dan perasaan bersalah yang ditekan sangat kuat. Pada akhirnya, perasaan salah tersebut begitu menekan jiwanya, hingga ia meminta maaf kepada orang yang pernah dilukai perasaannya. Penyaringan, untuk memberikan gambaran tentang proses ingatan, telah disusun suatu teori oleh D.E. Brain yang dinamai teori saringan. Suatu peristiwa seperti pencurian di layar kaca menyampaikan kesan-kesan kepada penonton melalui mata dan kadang-kadang juga telinga. Semua kesan itu masuk ke dalam suatu tempat penyimpanan jangka pendek. Di sini banyak kesan-kesan itu hilang. Tidak banyak lagi yang ditinggal tanpa diproses terlebih dahulu. Pengelolaan itu tidak sembarang saja, tapi diarahkan oleh sebuah saringan yang mengistimewakan sebagian yang lain kesan-kesan itu daripada sisanya. Saringan itu menjaga supaya kesanggupan mengingat tidak memberikan beban yang berat. Yang terpilih dari kesan-kesan itu hanya sebagian yang relevan saja untuk diolah. Kesan-kesan yang telah disaring itu kemudian baru masuk ke dalam tempat simpanan jangka panjang. Ya, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang memori. Jika ada salah-salah kata atau perkataan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.